matematika. Mengungkap banyak rahasia, tapi tak semua bisa dibuktikan. Seperti dalam tasawuf, tidak semua kasaf harus kau ceritakan. Leres mboten? Kang Farid, tolong jelaskan sedikit buku keren ini padaku. Oke, selamat datang. Hari ini saya mau ajak Anda semua ikut dalam sebuah perjalanan yang benar-benar mengubah cara saya melihat dunia, melihat realitas. Dan ini semua nggak dimulai dari teori-teori rumit, tapi dari satu pengalaman pribadi yang rasanya mustahil banget. Nah, pertanyaan tadi itu sekarang jadi pusat dari semua yang saya cari. Tapi, ya itu tadi, perjalanan saya buat jawab pertanyaan ini nggak dimulai dari buku atau teori. Awalnya tuh dari satu keanehan, satu peristiwa yang, benar-benar ngeguncang semua yang saya yakini selama ini. Dulu tuh, dunia saya rasanya punya aturan yang jelas. Semuanya bisa ditebak, bisa diprediksi, sampai akhirnya ada satu retakan muncul. Jadi, waktu itu realitas saya tuh kayak sistem yang tertutup, dingin banget. Diatur sama hukum sebab akibat yang kaku. Kamu lakuin A, ya dapatnya B. Bisa ditebak lah. Tapi di tengah-tengah semua keputusan itu, tiba-tiba muncul satu keinginan. Keinginan yang sunyi, gak saya omongin ke siapa-siapa, dan jujur aja, sama sekali gak rasional. Dan 10 hari setelah niat diam-diam itu muncul di kepala saya, terjadilah sesuatu yang mustahil. Gak ada tindakan, gak ada permintaan, gak ada jalur logis sama sekali yang bisa nyambungin keinginan saya itu sama hasilnya. Kejadian ini benar-benar gak bisa dijelasin pakai logika yang saya tahu. Nah, inilah retakan di dinding paradigma saya, sebuah anomali yang minta dijelasin. Cuma gara-gara satu peristiwa itu, saya jadi harus mikirin ulang semuanya. Perjalanan ini, kalau saya pecah-pecah, ada 10 titik pergeseran penting dalam cara berpikir saya. Mulai dari mempertanyakan logika yang lurus-lurus aja, sampai nemuin cara pandang yang baru. Yuk, kita bedah 10 poin ini satu persatu. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih satu kejadian kecil ini bisa begitu mengganggu? Jawabannya simpel, karena kejadian ini langsung nyerang inti dari cara saya ngertiin dunia, yaitu logika sebab akibat yang fundamental, yang selama ini selalu jadi andalan saya. Nah, tabel ini nunjukin persis konflik batin yang saya rasain. Seumur hidup saya tuh hidup di kolom kiri, logika linier. Ada keinginan, terus usaha, dapat peluang, baru deh ada hasil. Rantai mekanis yang jelas. Tapi, peristiwa laptop ini yang ada di kolom kanan kayaknya ngelompatin semua langkah itu. Cuma ada niat batin, terus tanda tanya besar. Tiba-tiba ada hasil. Nggak ada usaha atau peluang yang kelihatan. Gimana coba? Kok bisa? Terus terang, nyebut ini cuma kebetulan, rasanya kayak bohong sama diri sendiri. Itu bukan ngejelasin. Itu tuh kayak nolak. Cuma cara gampang buat ngelindungin cara pandang lama daripada benar-benar nyari kebenaran yang lebih dalam. Ini nih yang bikin saya mikir, jangan-jangan masalahnya bukan di pengalamannya, tapi di penggaris yang saya pakai buat ngukur pengalaman itu. Anda sendiri pernah nggak ngalamin sesuatu yang saking anehnya, sampai kata kebetulan aja tuh rasanya nggak cukup buat ngejelasinnya? Dan ternyata, masalah pribadi saya ini cerminan dari masalah yang jauh lebih besar di dunia sains modern, yaitu ketergantungan kita sama yang namanya reduksionisme. Jadi, selama ratusan tahun, metode ini, bongkar, ukur, prediksi, itu sukses luar biasa. Kita dapat teknologi, kedokteran canggih, peta alam semesta, semua dari situ. Tapi, metode ini punya satu asumsi tersembunyi yang kuat banget. Asumsi besarnya apa? Gini, kalau sesuatu nggak bisa diukur secara fisik, berarti itu nggak benar-benar nyata. Konsekuensinya dalam banget. Artinya, semua yang bikin kita jadi manusia, kesadaran, cinta, makna, intuisi, itu cuma dianggap produk sampingan dari interaksi partikel-partikel fisik yang sebenarnya nggak punya arti apa-apa. Nah, ini poin kuncinya. Dengan cuma fokus sama apa yang bisa diukur, reduksionisme itu ninggalin ampas atau residu. Apa itu? Ya semua pengalaman subjektif yang justru ngasih makna ke hidup kita. Jadi reduksionisme itu bisa ngejelasin mekanisme kehidupan, tapi hasilnya hidup itu jadi terasa hampa, nggak bernyawa. Oke, jadi kalau logika yang lama ternyata nggak lengkap, berarti saya butuh yang baru kan? Nah, dari sinilah saya mulai menjelajahi sebuah kerangka kerja yang dasarnya bukan gaya atau dorongan, tapi informasi dan koneksi.
Disinilah ide logika resonansial masuk. Ini tuh ngingetin saya banget sama konsep sinkronisitasnya Carl Jung. Tahu kan kejadian-kejadian kebetulan yang sebenarnya penuh makna? Jadi, daripada kita bayangin dunia ini kayak mesin yang saling dorong dan tarik, coba deh bayangin dunia ini kayak sebuah instrumen musik yang bisa merespons. Sesuatu terjadi bukan karena dipaksa oleh sebab akibat yang lurus, tapi karena nyambung, karena beresonansi, selaras sama niat kita. Dan konsep cuaca pikiran ini, wah, ini ngegambarin idenya dengan pas banget. Jadi, kondisi batin kita, pikiran, emosi, niat kita, itu bukan cuma urusan pribadi di dalam kepala. Itu tuh kayak kondisi atmosfer, kayak cuaca, yang berinteraksi sama dunia luar, dan secara halus, ngubah kemungkinan terjadinya sesuatu. Mungkin niat diam-diam saya waktu itu menciptakan semacam tekanan rendah di atmosfer realitas, yang akhirnya mengundang laptop itu datang. Tapi penting banget buat dicatat ya, cara pandang baru ini bukan buat gantiin sains, sama sekali bukan. Anggap aja ini perluasannya. Ini juga bukan jawaban final yang kaku, tapi lebih ke sebuah undangan. Undangan buat kita semua bereksperimen dengan realitas. Tujuan saya cerita panjang lebar ini bukan buat maksa Anda percaya sama saya, bukan. Tapi buat ngajak Anda ngelihat kehidupan Anda sendiri. Coba deh, perhatian lagi, keanehan-keanehan, kebetulan-kebetulan dalam hidup Anda. Mungkin ada pola-pola di sana yang selama ini kelewat, karena kita terlalu kaku pakai kacamata logika linier. Karena pada akhirnya, pemahaman itu bukan soal siapa yang paling benar, bukan soal kepemilikan, tapi soal jadi penerang buat orang lain yang mungkin juga lagi sama-sama bingung, lagi nyari jalan di tengah ketidakpastian. Dan itulah pertanyaan yang mau saya tinggalin buat Anda renungin hari ini. Kalau realitas ini beneran bisa merespons kita, kalau kita ini sebenarnya lagi ngobrol sama semesta, maka pertanyaan terbesarnya bukan lagi apa sih yang nyata, tapi gimana kita mau ngerespons balik? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin banget bisa ngebentuk masa depan kita. Dan soal itu kita akan bahas lebih dalam lagi di lain kesempatan.